Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, jamaah majelis taklim Masjid Bayangkara, para pemirsa Utsman TV, demikian juga Niaga TV dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan bagi kita untuk bisa kita semuanya hadir di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Teriring salam senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, insyaallah kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan karena di sini ada beberapa bingkisan hadiah. Ada 4 bungkus kalau tidak salah ini. Ada 2 voucher makan bakso. Masya Allah, luar biasa. Semoga semakin banyak yang berkenan untuk berbagi dengan sesama, sehingga majelis ini juga semakin banyak dihadiri oleh kaum muslimin, bukan hanya berburu hadiah tetapi juga ingin berburu ilmu yang bermanfaat di majelis ini insyaallah. Berarti 1, 2, 3, 4 ini baju koko, ini ada 2 voucher makan bakso. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama, yang bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya di Habasyah atau di Ethiopia ada gereja-gereja yang di
Ada yang menghafal hadis tentang sejelek-jelek manusia adalah yang terjadinya hari kiamat mereka masih hidup. Ada yang hafal hadis itu? Silakan. Sa'atu yattakhiduna. Barakallahu fik. Masya Allah, ada semangat menghafal hadisnya. Barakallah. Nggak tahu dalamnya seperti apa, mereknya apa juga. Pokoknya hadiah aja. Sebutkan inti hadis dari Abdullah bin Abbas yang di sana disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, mendoakan kejelekan kepada 3 kelompok manusia. Siapa saja 3 kelompok manusia yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Enggak apa-apa, baca mending daripada enggak punya sama sekali. punya tulisan mending. Yang pertama tadi apa? Wanita yang menziarahi kuburan atau wanita yang sering menziarahi kuburan. Yang kedua, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang ketiga, membuat lampu penerangan di atas kuburan. Sekalian sama bungkusnya. Bonus bungkus gede ya. Ada 2 lagi voucher makan bakso. Siapakah orang yang kalau seandainya Nabi punya kekasih, dia akan dijadikan sebagai kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah orang tersebut? Silakan Mas. Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Sendirian? Masya Allah. Apa lagi pertanyaannya ini? Hadis-hadis yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, apakah terkait dengan orang yang beribadah kepada orang yang dikubur atau beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh? Hadis-hadis yang kita bahas di kesempatan yang lalu itu berbicara tentang apa? Tentang betapa kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Rasulullah punya sikap keras kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Lalu bagaimana dengan menjadikan yang dikubur itu sebagai sesembahan? Maka ini tentunya akan lebih apa? Lebih keras lagi sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Silakan. Sebelum kita lanjutkan materi kajian kita, saya mengingatkan, mohon partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian, jamaah hadirin hadirat, untuk donasi bagi yatim piatu, kemudian santri tidak mampu, demikian juga operasional pondok pesantren yang nanti kotaknya akan diedarkan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan yang lebih baik di sisinya, amin ya rabbal alamin.
Pada kesempatan kali ini insyaallah yang akan kita bahas adalah perbuatan yang dikategorikan menjadikan kuburan sebagai masjid. Perbuatan yang dikategorikan menjadikan kuburan sebagai masjid. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami, perlu kita ketahui, menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah bukan hanya sekedar ada kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid. Bukan hanya itu saja. Tetapi di sana ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang dan dianggap atau dikategorikan perbuatan tersebut menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada beberapa di antaranya kita sebutkan insyaallah. Yang pertama adalah melakukan salat di atas kuburan, dalam arti sujud di atas pekuburan. Ini yang pertama. Jadi salat di atas kuburan atau sujud di atas kuburan ini di antara perbuatan yang bisa dikatakan menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, meskipun tidak membangun kuburan tersebut. Meskipun dia tidak membeli semen kemudian dibuat adukan kemudian dipasang batu pondasi, dipasang batu batanya, tidak seperti itu. Hanya menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, sebagai tempat salat, itu dikatakan sebagai menjadikan kuburan tersebut sebagai apa tadi? Sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian salat ila qabrin, menghadap ke kuburan. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Wala tusallu ala qabrin, dan janganlah kalian salat di atasnya. Jangan salat menghadap secara langsung ke kuburan, dan jangan apa? Salat di atas kuburan. Kalau seandainya ada yang mengatakan, bukankah Nabi pernah salat di atas pekuburan? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburannya? Siapa? Siapa yang kuburannya didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wanita hitam yang tukang sapu masjid, tukang bersih-bersih masjid, meninggal dunia. Nabi tidak mengetahuinya. Kemudian beliau bertanya tentang wanita tersebut, dikabari telah meninggal dunia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersegera menuju apa? Pekuburan dan melaksanakan salat. Perlu dipahami bahwasanya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di pekuburan tersebut adalah bukan salat pada umumnya, tetapi salat apa? Salat jenazah. Salat jenazah sebagaimana kita mengetahui, ada rukuknya? Tidak. Ada sujudnya? Tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke pekuburan tersebut kemudian melaksanakan salat, yaitu salat jenazah yang tanpa rukuk, yang tanpa sujud, dan ini diperbolehkan. Jika seandainya jenengan bapak ataupun ibu kemudian apa mendapati ada saudara yang meninggal dunia, orangnya punya kedekatan dengan kita, kemudian apa? Kemudian kita tidak sempat hadir, mungkin kita sedang safar atau sedang berada di mana yang menjadikan kita tidak bisa mensalatinya, kemudian kita dikabari tentang meninggalnya orang tersebut, kita datang ke pekuburan, kemudian kita mensalatinya juga. Sepanjang yang saya ketahui ini diperbolehkan oleh para ulama dalam kondisi semacam ini.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi SAW melarang salat menghadap apa? Kuburan, dan Nabi SAW melarang untuk salat di atas kuburan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubna 'alal qubur wa ayyuq'ad 'alaiha wa ayyusalla 'alaiha ayyusalli 'alaiha. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mendirikan bangunan di atas kubur. Larangannya ini umum, Pak. Semua bentuk bangunan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangunan yang dikatakan dengan batu nisan ataupun apa saja, batu nisan aja tidak diperbolehkan kalau itu tujuannya untuk menjadikan kuburan itu permanen. Jadi jangan sampai punya anggapan kalau sudah sukses kemudian kuburan orang tuanya dibangun dengan semegah mungkin, diberikan ornamen, diberikan apa, tulisan, keterangan dan lain sebagainya seperti itu. Ini bukan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Karena yang semacam ini dilarang. Dalam hadis yang lain, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujassas al-qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk apa? Untuk mengapur kuburan. Di zaman dahulu mengapur, kalau di zaman kita nyemen kuburan. Itu dilarang. Karena dampaknya ini akan menjadikan apa? Bumi ini penuh dengan kuburan, Pak. Satu orang dipertahankan terus, bertambah kan? Kuburan akhirnya menjadi apa? Mahal banget ya. Tanah untuk pekuburan mahalnya luar biasa. Seperti kalau di Jakarta itu di sebelah timur Jakarta ada pekuburan yang memang Masya Allah kelasnya orang elit, miliaran. Satu kapling miliaran. Yang paling murah 50 juta dekat WC umum. Astagfirullahaladzim. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kuburan itu adalah tidak boleh dibangun. Cuma sekedar diberikan batasan agar diketahui itu sebagai apa? Sebagai kuburan, agar tidak diinjak, agar tidak diduduki, agar tetap kita bisa memuliakan kuburan tersebut sebagaimana kita memuliakan apa? Saudara kita ketika masih hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini melarang membangun bangunan di atas kuburan. Apa saja bentuknya? Wa ayyuqad 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk apa? Duduk di atas kuburan. Ini bapak-bapak ini yang kadang-kadang kita dapati ngiringi jenazah sampai ke pemakaman. Tujuannya pengen mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala yang sangat besar untuk orang-orang yang menghadiri jenazah, kemudian mensolatkannya, kemudian sampai mengantar ke pekuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida janazatan hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang menghadiri jenazah kemudian sampai ikut mensolatkannya, maka baginya dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahida janazatan hatta tudfan, siapa yang menghadiri jenazah sampai ikut mengiringinya, sampai menguburkannya, falahu qiratan, maka orang tersebut akan mendapatkan 2 qirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Apa itu 2 qirat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mithlul jabalainil 'azimaini." 2 qirat itu adalah pahala yang ukurannya seperti 2 buah gunung besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan asgharuhuma mithlul Uhud.
dari dua buah gunung yang besar ini, yang kecilnya itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar banget. Gunung Uhud itu Masya Allah. Tetapi ya gunung Uhud tidak seperti gunung Selamat di Purwokerto ini, Pak. Gunung Uhud kalau kita katakan ya mungkin bukit, tingginya sekitar 300 meteran, panjangnya 7,5 kilometer, panjangnya 7,5 kilometer, lebarnya 3,5 kiloan, sekitar itu referensi yang saya baca. Itulah gambaran betapa besarnya orang-orang yang menghadiri jenazah, mensolatinya, dapat 1 qirat seperti gunung Uhud. Kalau dia menghadiri jenazah, mensolatinya, kemudian mengiringi ke kuburan, ke pemakaman, maka pahalanya 2 qirat seperti 2 buah gunung besar. Dalam riwayat disebutkan yang kecil dari 2 buah gunung ini seperti gunung apa? Uhud. Masya Allah. Tentunya sangat besar pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang menghadiri jenazah dan ikut memakamkannya. Namun jangan sampai kemudian kita datang ke pemakaman tanpa memiliki adab, tanpa memiliki apa? Tata kerama kepada apa? Saudara-saudara kita yang ada di pekuburan. Di antaranya tata keramanya adalah melepas sendal, tidak mengenakan sendal ketika masuk area pemakaman. Kemudian di antaranya adalah mengucapkan salam ketika memasuki area pemakaman. Di antara adabnya adalah tidak duduk-duduk di atas batu nisan. Ini yang kadang-kadang sering sekali kita dapati, bapak-bapak. Ya ada yang rokok, ada yang ngemut permen, ada yang ngobrol, ada yang gelewean di atas batu nisan. Subhanallah, di atas batu nisan. Kematian itu sudah nggak berarti lagi bagi kita. Kalau bagi orang-orang dahulu, kematian itu kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Cuma subhanallah, kadang-kadang kita dapati, Pak, ketika bertakziah saja itu Masya Allah, gelewean itu nggak ada habisnya. Hidup kayaknya untuk ketawa terus gitu. Nggak ada tempat lain lagi untuk ketawa kecuali apa? Harus dimanfaatkan untuk ketawa di sana gitu. Ini ada orang sedang bersedih di dalam rumah. Ada jenazah di hadapan kita, saudara kita terbujur kaku, nggak bisa berbuat apa-apa. Tamu yang datang di sini gerombol, bicarain dunia, nggak ketawa-ketawa, serius banget bicarain bisnis dan lain sebagainya. Sebelah sini lagi ketawa-ketawa, cekakak cekikik, subhanallah. Sholatin enggak, doain enggak, ngamplop kosong. Ternyata nggak doain, nggak nyolatin, nggak ngapain sekarang. Cuma ketawa-ketawa saja di situ. Medang, la ilaha illallah. Bukan tempat medang. Kayak nggak ada duit aja gitu. Tempat minum banyak di luar sana. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di antara adab yang disebutkan oleh para ulama ketika bertakziah, di antara adabnya adalah tidak banyak membicarakan tentang dunia, tidak banyak tertawa di tempat tersebut. Ini di antara adab ketika bertakziah. Karena di situ ada orang-orang yang sedang bersedih. Turutlah kita merasakan kesedihan dari orang yang sedang apa? Sedang ditinggal oleh saudaranya tersebut. Kemudian kita berusaha untuk apa? Untuk mengambil pelajaran dari kematian. Kita itu bakal seperti dia. Jangan malah logikanya, ya mumpung masih hidup, kapan lagi mau ketawa gitu. Kalau sudah mati nggak bisa ketawa lagi. Makanya di mana-mana manfaatkan waktunya untuk apa? Ketawa. Astagfirullah, yang semacam ini. Jadi para bapak sekalian, kaum muslimin, demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berusahalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Datang ke area pemakaman, kemudian mengucapkan salam, melepas sendal, kemudian juga apa? Untuk mengingat kematian, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat, bisa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Di antaranya juga tidak duduk di atasnya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan,
la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriku thawbahu khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang duduk di atas bara api, duduk di atas bara api, kemudian membakar bajunya sampai menembus kulitnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas apa? Daripada duduk di atas batu nisan, daripada harus duduk di atas apa? Kuburan. Lebih baik duduk di atas apa? Bara api. Ibu-ibu yang dengar, ajarkan kepada para suaminya. Ibu-ibu yang dengar, ajarkan kepada para suami, Pak, kalau mau ke kuburan hati-hati. Buat apa jauh-jauh ke sana, ternyata apa? Cuma membakar diri dengan api saja. Mendingan duduk di atas kompor saja, Pak. Karena apa? Datang ke sana pahala belum tentu didapat, malah dia mendapatkan apa? Ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di atas bara api, terbakar kainnya sampai menembus kulit, jauh lebih baik daripada apa? Duduk di atas apa? Kuburan. Maka saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan adab yang semacam ini agar apa yang kita inginkan berupa kesempurnaan pahala 2 qirat itu bisa kita dapatkan, bisa kita raih apa yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini adalah yang pertama yang dikategorikan sebagai tadi ayyuqad alaih. Masih satu lagi, wa ayyusalla alaiha, wa ayyusalliya alaiha. Ini sudah kita sebutkan pada hadis yang tadi, yaitu salat di atas apa? Di atas kuburan. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dikategorikan sebagai menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah sujud ke arahnya, sujud ke arah kuburan, yaitu dengan sholat. Demikian juga berdoa menghadap ke kuburan tersebut. Karena kadang-kadang kita dapati orang bersujud itu, orang berdoa itu tidak menghadap ke arah kiblat, malah membelakangi kiblat, menghadap kepada apa? Kepada kuburan. Seolah-olah kuburan itu sebagai apa? Kiblatnya dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. La tajlisu 'alal qubur. Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Wa la tusallu ilaiha, dan janganlah salat menghadap kubur. Jangan duduk di atas kubur, jangan salat menghadap apa? Kubur. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang dikategorikan sebagai perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah yang membangun kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Apa? Membangun kuburan dijadikan sebagai apa? Masjid. Membangun kuburan atau tempat ibadah di atas kuburan ini merupakan perbuatan berlebih-lebihan atau ghulu kepada orang saleh. Kalau kuburan orang biasa kemungkinan tidak. Tetapi yang diistimewakan itu adalah kuburan yang dikatakan sebagai orang saleh. Kuburannya orang yang punya ibadah baik. Kuburannya orang yang punya ilmu. Ini yang kadang-kadang kita dapati dibangun di atasnya apa? Dibangun di atasnya masjid. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa hal ini dilarang? Karena perbuatan inilah yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Yang fatalnya adalah apa?
ketika seorang itu tidak mengetahui, seorang tidak memahami bahwasanya kesyirikan itu adalah berbagai macam bentuknya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya yang mereka lakukan adalah bukan syirik, padahal mereka memanggil-manggil orang yang dikubur, padahal mereka meminta kepada orang yang dikubur. Mereka mengatakan bukan syirik. Karena apa? Kami enggak bersujud kepada orang tersebut, kami tidak menyembahnya. Alasannya seperti itu. Padahal yang namanya hati ini ketika berpaling dari Allah kepada selainnya, maka itu juga termasuk bentuk kesyirikan. Dan perlu dipahami juga bahwasanya doa itu adalah ibadah. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka kewajiban seorang ketika mengetahui doa itu ibadah, tujukanlah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Jadi meminta perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu untuk memberikan, kok ditujukan kepada selain Allah, ini juga merupakan kesyirikan, meskipun tidak sujud kepada yang diminta tersebut. Jelas ini? Sebagian orang mengatakan yang meminta kepada orang yang telah mati itu enggak masalah. Ada masalah apa sih? Wong kita yakinnya juga dari Allah yang ngasih kok. Masalahnya adalah karena apa? Tadi dia belum paham kalau doa itu ibadah. Beribadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Hadisnya jelas sekali dari Nabi, hadisnya sangat pendek, sangat simpel. Mungkin nanti bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Ad-du'a'u huwal ibadah, rawahu Tirmidzi. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, kalau dipersembahkan kepada selain Allah, ditujukan kepada selain Allah menjadi musyrik, maka demikian juga seorang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai seorang musyrik. Karena apa? Karena telah mempersembahkan ibadah dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk Isya belum? Berapa menit lagi? Enam menit lagi. Ini adalah 3 perbuatan yang dikatakan atau dikategorikan menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa saja tadi 3 perbuatan? Yang pertama, sholat di atas kuburan. Yang kedua, sholat menghadap kuburan dan berdoa menghadap kuburan. Yang ketiga, membangun masjid atau membangun tempat ibadah di atas kuburan. Kita lanjutkan sekarang hukum sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Hukum sholat di masjid yang masjidnya ini dibangun di atas apa? Di atas kuburan. Rinciannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama, jika seorang beribadah atau sholat di masjid tersebut dia sholat di masjid tersebut karena memang dia tahu ada kuburannya dan tujuannya untuk sekalian ngalap berkah, bertabaruk di masjid tersebut. Ada masjid dibangun di atas kuburan, artinya kuburan sudah ada, kemudian karena ramai dikunjungi, kemudian dibangun masjid di atasnya. Kemudian ada orang niatannya dari rumah datang ke masjid tersebut, kemudian apa? Untuk apa? Sholat di masjid tersebut, niatannya untuk tabaruk. Ini ada kuburannya orang saleh, orang alim, seperti itu. Kalau niatannya semacam itu, maka ini hukumnya adalah haram dan sholatnya tidak sah. Hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Karena tabaruk itu hanya dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bertabaruk, kita tidak ngalap berkah dengan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua,
Jika seorang sholat di situ, di masjid yang dibangun di atas kuburan, dia tidak bermaksud untuk bertabaruk. Dia tidak bermaksud untuk bertabaruk. Tetapi memang dia sedang melakukan perjalanan, kemudian singgah di satu masjid, kemudian sholat, ternyata didapati di dalam masjid tersebut ada apa? Ada kuburannya umpamanya. Maka yang semacam ini hukumnya adalah makruh dan sholatnya tetap sah. Hukumnya makruh dan sholatnya tetap sah. Dan hukum ini mencakup semua masjid yang di dalamnya ada kuburannya, baik di depan, di belakang, di pojok, sebelah kanan, sebelah kiri, di dalamnya gitu ya. Yang di dalamnya ada ini maka termasuk di dalam apa yang kita bahas tadi. Namun hukum ini dikecualikan untuk Masjid Nabawi karena keutamaan yang khusus yang dimiliki oleh Masjid Nabawi tidak sebagaimana masjid-masjid yang lain, dan insya Allah pada bab yang setelahnya nanti akan kita bahas terkait dengan benarkah Nabi itu dimakamkan di dalam masjid ataukah Nabi dimakamkan di tempat lain gitu istilahnya, seperti itu nanti akan kita bahas insyaallah. Lalu bagaimana sekarang kalau seandainya ada masjid yang di dalamnya ada kuburannya? Maka perlu dilihat mana yang terlebih dahulu dibangun, mana yang lebih dulu ada. Yang pertama, jika masjidnya sengaja dibangun di atas kuburan, maka masjid itu dibangun bukan pada ketaatan ataupun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada pekuburan, kemudian ramai dikunjungi, kemudian dibangun masjid di atasnya, maka ini adalah masjid yang dibangun bukan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena apa? Karena kejahilan. Karena ketidaktahuan tentang syariat Islam. Kemudian yang kedua, jika kebetulan masjid tersebut berada di sekitar kuburan, maka umpamanya ada area pekuburan, kemudian ada tanah wakaf di sekelilingnya, di sekitarnya itu, kemudian dibangun masjid di area pemakaman tersebut, maka harus ada dinding pembatas yang memisahkan antara masjid tersebut dengan pekuburan. Ada dinding pembatas, jadi tidak secara langsung. Jadi ada area jelas, ini area masjid, ini area pekuburan gitu, jelas batasannya. Kemudian yang ketiga, jika kuburannya sengaja dimasukkan ke dalam masjid, masjidnya sudah dibangun karena ada orang yang dianggap berjasa atau yang mewakafkan tanah, kemudian berwasiat untuk dikuburkan di dalam apa? Di dalam masjid, biar banyak temannya. Astagfirullahaladzim. Maka kalau seandainya semacam ini, kewajibannya adalah untuk apa? Untuk mengeluarkan kuburan tersebut, memindahkan kuburan tersebut dari dalam masjid kalau masih memungkinkan. Kalau seandainya tidak memungkinkan, maka diratakan kuburan tersebut. Kalau kuburannya sudah lama, diratakan saja, kemudian ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di dalam Tahdhirus Sajid. Wallahu a'lam bishawab. Kita telah masuki waktu Isya, insyaallah kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar ilmu syar'i, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sebagaimana kita dimudahkan untuk belajar, kita dimudahkan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.